seperti ini guys, pasang mati ini. Sekali lagi wilayah ini dipilih yang memang benar-benar di situ populasinya tinggi, atau dekat dengan pemukiman, dekat kampung, dekat tanggul, dekat dengan barongan, dekat dengan kuburan. Nah, daerah-daerah situ kan biasa dipakai untuk sarang tikus. Nah, di sini. Nah, ini paritnya ya. Jadi ada parit gini sehingga nanti dia lebih suka nyebrang semonten peringi daripada jebol di sini. Nah, belum ini. Nah, laki-laki. TBS itu adalah kita untuk menyelamatkan satu kawasan, umpamanya kawasan Desa Keting ini. Harus ada lahan yang mau dijadikan umpan, Pak. Umpan. Ini ku makai luasnya 25 meter. Nggih, kali 25 meter. Gitu. Lahan mana yang dipilih? Lahan yang di situ itu paling banyak tikusnya. Kaget. Lahan yang dekat lembu, lahan dekat kuburan, atau lahan yang dekat rumah perumahan. Karena apa? Biasanya daerah-daerah situ itu daerah sering dipakai tikus. TBS sistem perangkap itu meter. Jenengan Semerat ternyata tikus itu seneng parinom. Oke, karena untuk persiapan dan birahi. Yang kedua, tikus itu seneng mana ketika jebol, karena dia sudah beranak ada makanan. Sehingga diakali gini, lahan yang dijadikan perangkap, ya, itu nanti 2 minggu sebelum jenengan satu kawasan tanam padi, 3 minggu sebelum satu kawasan ketik tanam padi, itu harus ditanami lebih dulu. Nah, itu untuk menyelamatkan. Jadi istilah 3 tumbal ya. Walaupun nanti bukan tumbal sebenarnya, cuma perangkap harus ada rela jadikan tumbal. Jadi umpamanya di sini keting ini apa namanya kompak, kita mulai tanam 1 Januari nanti. Itu berarti KKD sini umpamanya yang dipakai awal Desember itu harus sudah membuat tampokan urutan atau dunia. Karena tanaman padi ini kalau nanti sepakat Januari itu dipakai untuk tanam serempak, berarti 3 minggu ke belakang itu harus ada tanaman padi yang dilalui itu yang jadikan umpan. Ditandur dulu ya, karena ini sebelum itu ya disiapkan. Ini tekniknya TBS itu ya. Jadi ini kenapa bisa dipakai yang paling efektif? Karena dia bisa menyelamatkan tanaman padi selama 1 musim. Selagi jenengan memelihara TBS-nya ini, gitu gitu. Nanti ada ini. Tekniknya apa yang dipakai? Hampir sama. Tadi saya bilang kalau lewatan dengan sawah kan wonten mulsa, wonten pagar plastik ya. Cuma yang beda nanti kan dari wonten perangkape, alat jebakannya. Gitu. Nah ukuran lahan 25 ditanam 3-4 minggu sebelum area sekitar. Kemudian ketinggian plastiknya harus 60-70 Pak, jangan pendek-pendek karena tikus itu pintar meloncat. Ya minimal setengah meter. Itu terus di sebelah nanti itu ada namanya parit supaya nanti tidak dijadikan ini rondolan biasa ya. Nah, saya sama dulu, saya langsung gambarannya. Nah, laki-laki, terus. Nah, seperti ini Pak kawasannya. Jadi kayak gini nih. Ini dipilih yang dekat, kira-kira nanti di daerah sini itu tikusnya banyak. Dipilih lahan seluas
25 ini yang 3 minggu sebelumnya harus ditanami padi. Ini harus berok pinggir-pinggir dulu, dipasang plastik setinggi 60 cm, kemudian di tengah-tengah nanti dipasang perangkap. Nah, dipasang perangkap. Kenapa seperti itu? Karena tikus sekali lagi dia walaupun ini masih tandur, karena di sini ada tanaman padi yang mau bunting, dia akan lebih tertarik. Dari penciumannya saja itu ini sudah wangi, Pak. Jangan nanti ngambu ketika pari itu apa namanya bunting. Ading medal kulene itu wangi, Pak. Ini boleh angin. Itu dicium tikus itu pasti nanti tikus akan mencari yang seperti ini. Ini tidak akan dirah, tidak akan diincar. Karena padi itu kalau sudah mau bunting merit tua itu mengeluarkan zat itu kalau kena angin tercium jauh, itu yang dikejar tikus. Nah, ini Pak belum mulai ya. Terus Mas. Nah, sistemnya apa? Sistemnya seperti ini. Jadi di sekitar ini tadi pagar ini ada taman padi. Di sini nanti dikasih kalengan, Pak. Kalengan tombone setengah meter. Ini harus terisi air. Saya lihat kalau di sini tuh masalah air kan betul bisa khawatir ini. Yes, beda karo mantuk mulai gak udan gak banyu. Dari beriki pokoknya aku iso mas sepanjang musim daerah jebakan ini wonten toyane. Isi air ini nanti jalan sini tuh 50 cm dan ini agak dalam. Sehingga apa? Nanti kalau ada terus ini dikasih gundukan ngeten. Jadi ini plastik ini dikasih gundukan. Ini biar nanti nyebrang sedikit kemudian tikus memilih sini. Jadi buat melubangi bagian yang lain. Dikasih gundukan nanti yang mengarah ke jebakan. Ini sistemnya kados bubu itu. Ini panjangnya 40, ini 20, 30. Sekali dia masuk, dia nanti akan terjebak sini. Makanya pagi dikontrol, ada langsung dibuang, ada langsung dibuang. Ya. Itu. Sekali lagi jangan dibunuh. Nanti cara membunuh kalau sudah masuk perangkap ini, masukkan saja ke air, kemudian dicuci bersih. Kalau itu nanti benar-benar cuci terus di situ ada tikus yang menandai, dia tidak akan pernah masuk ke sini lagi. Pinter tikus itu, lewat air keringin aja itu bisa menandai. Makanya jangan dibunuh, jangan keluar darah. Ketika sudah terperangkap di sini, ambil, kemudian dipung sampai mati, buang jauh-jauh. Kemudian dibersihkan, pasang lagi. Ini nanti akan bisa memberikan perlindungan sampai 1 musim. Kenapa? Ketika padi di sini itu keluar malai, tetap dia akan jadi incaran. Padahal ini jenengan kasih meteng tua. Tetap yang diincar di sini malainya itu. Tapi sekali lagi ini tidak bunuh diri ya, karena nanti di sini kan dipasang atasnya Mas Bung. Atas lagi, atas. Atas terus. Nah, kayak gini nih. Cuma ini kan dikasih bambu kan di seberangan. Ini plastik 50 cm ya. Kemudian ini dengan membuat perangkap dari kawat rama 40, 20 ini nanti jalan masuk jebakan kados wuwu. Sekali masuk ya nanti lewat sini dikasih bambu ini. Sehingga nanti dia akan ngincar lewat sini. Dan ini dipasang 4 sisi. Ini yang selama ini dipraktekkan oleh teman-teman di padi ternyata efektif dari bahan ini. Nah, terus lagi. Nah, seperti ini guys, pasang 4 ini. Sekali lagi wilayah ini dipilih yang memang benar-benar di situ populasinya tinggi. Ada dekat dengan pemukiman, dekat kampung, dekat tanggul, dekat dengan barongan, dekat dengan kuburan. Karena daerah-daerah situ kan biasa dipakai untuk sarang tikus. Nah, di sini. Nah, ini paritnya ya. Jadi ada parit gini sehingga nanti dia lebih suka nyebrang semonten perini daripada jebol di sini. Nah, ini macam-macam ini jebol 5. Ini sedikit. Ini yang bisa menyelamatkan. Terus ini terkait TBS yang bisa jenengan praktekkan. Nah, seperti itu. Terus nah, ini pemeliharaan ini, pemeliharaan ini nanti bisa dilakukan. Jangan sampai ada padi yang bolos, diperiksa tiap hari ya. Kemudian
insya Allah nanti bisa terus jangan sampai ada rumput karena rumput nanti bisa jadikan loncatan. Ini terkait TPS. Terus yang LTBS itu adalah gini. Jadi umpamanya jenengan Semarang ternyata serangan tikus paling banyak di daerah barat. Leres nggih, ke barat itu. Paling banyak. Panjangnya desa ini kan kurang lebih sampai sana itu 100 meter. Umpamanya gitu. Mulai ujung sana karena Barongani sampai sana itu 100 meter. Itu nanti bisa jenengan pakai perangkap yang LTBS. LTBS itu adalah membuat satu plastik di mana perangkapnya itu masuk dan keluar. Nah, keluar masuk selang-seling. Ya, ini satu arah. Berarti untuk masuk sana dipasang, untuk yang keluar sini dipasang. Ini ku jaga nih. Kadang ada yang berhasil lolos masuk, tapi mau kembali. Kadang ini dia berhasil sana lolos dan masuk perangkap, tapi kan kembali dipasang lagi. Itu yang hampir sama dengan TBS, tapi ini LTBS. LTBS itu kayak tadi yang panjang minimal nanti 100 meter. Ini mampu menangkap dua arah, jadi yang ke sawah atau yang ke kampung nanti sama-sama tertangkap. Kapan LTBS dipakai? Di daerah tadi yang dekat sawah kampung, sawah tanggul, sawah hutan, sawah kuburan, sawah barongan dipasang. Dan ini nanti lebih mudah dipindah, ya, dan bisa bertahan sampai 6 musim. Bentuk realnya, Mas, nah kayak gini. Ini 120 pasang di mawon terpal, tingginya nanti sekitar 40 ya. Kemudian benar-benar dikuati dalamnya itu tegaknya. Kemudian nanti pasang selang-seling seperti ini. Ini nanti lubangnya di sini, perangkapnya di sini. Kemudian di sini nanti lubangnya di sini, perangkapnya di sini. Jadi kalau ada tikus masuk sini, nanti bisa masuk. Kalau ada tikus keluar, itu nanti juga masuk. Ya, ini dalam satu kawasan. Terus Mas? Nah kayak gini. Ini adalah ketika ada dua ya. Jadi prakteknya ini desa yang biasanya nanti rata-rata itu desa sering karena lumbung-lumbung kandang-kandang itu kan banyak makanan, itu sering dipakai sarang sementara atau daerah habitat pelarian. Ini dipasang lawan panjang dengan terpal ini ya, dengan dipasang perangkap-perangkap. Saya kira kalau terkait perangkap itu jangan bisa modifikasi sendiri dengan apa alat perang itu nanti bisa saja. Nah ini sama bukan nanti fasilitasi Pak jadi bisa kalau ada. Biasanya kan rata-rata dana desa banyak yang COVID sekarang. Bisa itu Mas. Nah itu dari saya. Nanti kalau ada kurang lebih nomor kontak saya, ada nanti juga kita sampaikan di channel YouTube itu. Monggo barangkali ada yang ditanyakan kurang lebih yang utama. Program ini membahas sistem perangkap tikus untuk melindungi padi sawah. Sistem ini juga disebut Trap Barrier System atau TBS. Agar efektif dan tidak mudah dirusak tikus, bagian bawah pagar dibuat selalu rapat dan terendam air. Karena itu, yang pertama dibuat adalah galengan ganda yang membentuk parit selebar setengah meter di sekeliling pertanaman perangkap. Pagar plastik atau terpal dibuat di sepanjang parit. Kemudian, beberapa bubu perangkap dipasang di bagian dalam pagar. Petak pertanaman perangkap berukuran sekitar 600 meter persegi. Petak ini ditempatkan di dekat habitat atau tempat sarang tikus seperti tepi kampung, tanggul irigasi, pematang besar, dan sebagainya. Petak ini ditanami 3 minggu sebelum pertanaman lain di sekitarnya. Karena merupakan satu-satunya pertanaman yang sudah ada atau paling masak, tikus-tikus akan tertarik ke petak tersebut.
Untuk mendirikan pagar, ajir-ajir bambu dipancangkan setiap 1 meter di sepanjang parit dekat galengan dalam. Pagar dapat dibuat dari plastik atau terpal. Gunakan plastik setebal 0,8 mm dengan lebar 1 meter. Karena lunak, plastik memerlukan penguat. Untuk itu, tali plastik atau rafia dibentangkan dengan kuat antara bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas ajir. Plastik dipasang di bagian luar ajir. Bila dipasang di bagian dalam ajir, tikus dari luar dapat memajat ajir itu. Plastik dikaitkan pada tali dengan lidi. Bila pagar terbuat dari terpal, tali tidak diperlukan. Terpal dipotong selebar 65 cm, lalu kedua tepinya dilipat dan dijahit agar kuat. Pada jarak setiap 1 meter, tempelan berbentuk selongsong dijahitkan untuk menyisipkan ajir bambu. Pagar dari terpal dapat digunakan selama 4 musim, sedangkan pagar plastik hanya untuk 1 musim tanam saja. Pagar perlu dipastikan cukup rapat. Tidak ada celah yang memberi peluang pada tikus untuk menyelinap masuk. Pastikan pula bagian bawah pagar selalu rapat dan terendam air. Bubu terbuat dari kawat ram, dapat dimasuki tikus, tetapi tidak memberi jalan keluar. Bubu berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 20 cm. Salah satu sisi bubu dilengkapi corong kawat yang dapat dilalui untuk masuknya tikus, tetapi tidak dapat dilalui untuk keluar. Sisi lainnya dilengkapi pintu untuk mengeluarkan tikus yang terperangkap. Bubu ditempatkan di bagian dalam pagar, dengan mulut corong ditempatkan rapat di belakang lubang yang sengaja dibuat pada bagian bawah pagar. Di parit bagian luar lubang pagar, jembatan atau pijakan dibuat bagi tikus untuk masuk perangkap. Jumlah bubu paling sedikit 4, masing-masing ditempatkan di satu sisi petak. Bila jumlah tikus diperkirakan banyak, jumlah bubu dapat ditambah. Setiap bubu dapat dipakai berulang-ulang, terutama bila dirawat dengan baik. Bubu harus diperiksa setiap pagi. Bila ada tikus yang terperangkap, bubu diambil dan dibenamkan ke dalam air selama 10 menit. Kemudian, tikus yang telah mati dikeluarkan dari bubu. Tikus-tikus juga dapat dibunuh dengan asap knalpot. Bubu dibersihkan sebelum digunakan kembali. Biaya bagi pembuatan pagar dari bahan plastik sekitar Rp700.000. Pagar dari bahan terpal memerlukan sekitar Rp1,1 juta. Ada beberapa kesalahan umum yang membuat petak perangkap kurang berhasil. Sistem perangkap yang dibuat terlalu jauh dari habitat atau tempat bersarangnya tikus kurang efektif. Pertanaman perangkap yang terlalu kecil juga kurang menarik bagi tikus. Pertanaman perangkap yang umurnya sama dengan pertanaman lain di sekitarnya tidak lebih menarik bagi tikus. Parit yang kering memudahkan tikus untuk melubangi pagar.
Bagian luar pagar harus bersih dari tumbuhan atau benda lain. Bila tidak, maka tumbuhan atau benda itu dapat dipanjat tikus. Pagar perlu secara rutin diperiksa, dibersihkan, dan diperbaiki jika ada yang rusak, seperti sobek, kurang rapat, tali rafia putus, dan sebagainya. Bila dibuat dengan baik, setiap sistem perangkap dapat menarik tikus dari jarak 200 meter. Dalam hamparan yang luas, beberapa sistem perangkap sebaiknya dibuat dengan jarak sekitar 300 meter. Setiap sistem perangkap rata-rata dapat melindungi sekitar 8 hektar sawah. Dengan begitu, maka sebagian besar tikus di seluruh hamparan itu dapat terperangkap. Supaya dapat menarik tikus sepanjang musim, pertanaman perangkap harus dirawat. Pertanaman perangkap juga dipanen seperti pertanaman lain di sekitarnya. Pagar dan bubu juga dapat digunakan tanpa pertanaman perangkap. Dibuat lurus memotong jalur lalu lintas tikus di lapangan. Jalur itu terutama antara sawah dan habitat tikus, seperti kampung dan lahan terlantar. Sesuai bentuknya, ini disebut sistem perangkap lurus atau linear TBS atau LTBS. Panjang sistem perangkap lurus ini setidak-tidaknya 100 meter, tetapi lebih baik kalau lebih panjang. Pagar tetap dibuat di tengah parit berair atau saluran irigasi untuk mencegah tikus melubangi pagar. Bubu dipasang setiap jarak 20 meter atau kurang. Pagar perangkap tikus juga dapat dibuat secara kolektif mengelilingi hamparan sawah yang luas. Pengendalian tikus, termasuk dengan sistem perangkap, memerlukan kerjasama kompak para petani. Sebagai